warahmatullahi wabarakatuh. Oh, belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang fotosintesis kedua. Fotosintesis kedua ini disebut juga dengan reaksi gelap. Pada fotosintesis part 1 atau disebut juga dengan reaksi terang, dihasilkan dua senyawa utama yaitu NADH dan ATP yang akan digunakan pada reaksi gelap. Reaksi gelap merupakan kelanjutan dari reaksi terang yang sudah dijelaskan pada pertemuan terdahulu. Ada 3 fase utama yang terjadi pada reaksi gelap. Pertama, terjadi fiksasi karbon, yaitu bergabungnya CO2 ke dalam ribosa bifosfat dengan enzim Rubisco. Selanjutnya 6 karbon yang terbentuk akan menjadi 2 molekul 3 fosfogliserat. 2. Terjadi reduksi dan produksi karbohidrat, di mana 3 tahapan yang terjadi adalah ATP menggunakan 3 fosfogliserat masuk ke dalamnya untuk menjadi molekul 1,3 bifosfogliserat. Tahap kedua, NADPH, elektronnya akan masuk ke dalam gliserat 3 fosfat yang terbentuk dari tahap sebelumnya. Sedangkan yang ketiga adalah 6 CO2 akan menghasilkan setelah mengalami fiksasi akan menjadi 12 molekul gliseraldehyt 3 fosfat. Sedangkan fase yang ketiga adalah regenerasi untuk pembentukan ribosa bifosfat, di mana 10 gliseraldehyt 3 fosfat dikonversi menjadi 6 ribosa bifosfat menggunakan 6 ATP. Nah, berikut ini adalah overview dari penjelasan saya tadi. Nah, Anda bisa lihat ada diagram ini. CO2 akan difiksasi, jadi pada fase yang pertama ini CO2 akan difiksasi setelah bertemu dengan ribosa bifosfat. Nama lengkapnya adalah ribosa 1,6 bifosfat. Dengan menggunakan enzim Rubisco akan membentuk molekul C6 yang segera akan menjadi 2 molekul tiga fosfogliserat. Tahap kedua dari fase pertama ini adalah masuknya ATP fosfat untuk mengubah molekul 3 fosfogliserat menjadi 1 molekul 1,3 bisfosfogliserat. Nah, tahap ketiga dari fase pertama ini adalah masuknya NADPH ke dalam molekul 1,3 bifosfogliserat untuk berubah menjadi gliseraldehyt 3 fosfat. Pada fase kedua itu ada 2 kejadian. Yang pertama adalah reduksi untuk masuk ke fase yang ketiga, atau kemudian yang kedua adalah produksi karbohidrat. Saya akan menjelaskan jalur yang pertama saja dulu. Selanjutnya, gliseraldehyt 3 fosfat pada fase ketiga akan diubah kembali menjadi molekul ribosa 1,6 bifosfat setelah ditambahi dengan
satu molekul fosfat dari ATP. Nah, ini artinya adalah regenerasi ribosa bifosfat. Selanjutnya ribosa bifosfat ini akan menangkap lagi atau memfiksasi CO2 seperti yang sudah saya jelaskan pada fase pertama. Nah, kalau Anda perhatikan, maka akan terjadi siklus mulai dari fiksasi karbon, terbentuknya gliseraldehyde, 3 fosfogliserat, kemudian pembentukan 1,3 bifosfoglycerat, gliseraldehyde 3 fosfat. Selanjutnya terjadi regenerasi ribosa 1,6 bifosfat. Ini merupakan satu siklus yang disebut dengan siklus Calvin. Catatan yang perlu Anda perhatikan adalah setiap 6 siklus akan dihasilkan 1 molekul glukosa dengan menyisakan 5 molekul ribosa bisfosfat yang selanjutnya akan membentuk siklus lagi. Dengan demikian, untuk menghasilkan 1 glukosa akan selalu dibutuhkan 6 ATP dan 12 NADPH sebagai pensuplai ion hidrogen. Nah sekalian, ada 3 variasi untuk fotosintesis. Nah, jadi bekerjanya siklus Calvin ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah intensitas cahaya, yang kedua temperatur atau suhu, dan yang ketiga adalah ketersediaan air. Untuk pengaruh 3 faktor ini akan saya sampaikan keterangan lebih lanjut pada perbedaan antara tanaman C3, C4, dan tanaman CAM. Sampai jumpa di pertemuan yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.